Jadi penghapusan ini sebenarnya pride ya. Jadi agar suatu aset kita yang tadinya masih tercatat di Satker kita ini bisa kita hapuskan dari laporan keuangan kita. Nah, oke, sekarang kita beralih ke sebab-sebab lain tadi ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini hal yang kadang sering terjadi di Satker kita ya, sering. Paling sering ini yang A, ya nggak Bapak Ibu? Hilang, ya kayak laptop taruh di mobil hilang ya, atau di kantor kecurian, ini yang sering ya. Kalau ini kasuistis yang lain, tapi yang sering di kita itu ini. Nah, ini bisa kita hapuskan karena sebab-sebab lain. Buat berita acara kehilangan ya, sesuai dengan ini ya, kalau biasanya kepolisian ya, kecurian, nah ini. Kemudian bisa dasar itu nanti kita lakukan penghapusan ya, selama kita sudah berupaya dan kemungkinan sudah tidak ditemukan lagi, maka bisa saja kita ajukan usul ini berdasarkan berita acara. Tapi ingat Bapak Ibu ya, nah yang perlu kita perhatikan biasanya kepolisian itu mau kalau membuat berita acara kehilangan atau kecurian teknis ini kalau kita lapor segera, ya enggak? Ya kita lapor segera, jangan nanti nunggu setahun. Nggak mau polisinya ya. Sudah kejadian kita lapor. Nah nanti buatin berita acara ya. Nah nanti itu buat jaga-jaga dulu ya. Jadi nanti kalaupun memang kemungkinan tidak ditemukan lagi, baru kita ajukan usul penghapusan. Nah, kadang Satker nanya, bagaimana dengan tuntutan ganti rugi, Pak? Teger itu kalau memang ada indikasi atau memang hilang karena kelalaian, nah itu akan teger. Kita usulin aja. Nanti kalau izin menetapkan di inspektorat Bapak Ibu, kementeriannya menetapkan itu sebagai harus TGR, maka dia TGR. Nah, kalaupun bisa jadi juga pidana. Tapi kita selaku penata laksana barang ya, pengelola barang, Bapak Ibu tetap administratif penatosan itu tetap kita harus jalan, karena terlepas dari dia TGR apa itu nanti urusan berikutnya ya, karena nanti kalau TGR nanti dia akan berkaitan dengan pengelolaan piutang negara di Satker kita, berarti nanti akan ada piutang. Nah itu pun setelah ditetapkan oleh kementerian. Jadi kalau urusan itu di belakang, tapi ini tetap kita harus jalankan. Nah kemudian berikutnya kalau hewan, ikan, tanah mati. Nah ini boleh langsung ya, kita bikin keterangan administratif aja, hapus ya, bikin keterangan kematian, lantas kemudian kita hapuskan. Kalau dia memang tercatat ya, tercatat sebagai aset di barang milik negara kita. Nah kemudian, jadi ada bangunan pemerintah tapi berdiri di tanah pihak lain atau Pemda. Kalau Pemda mending, masih bisa kita atur dengan baik karena sama-sama pemerintah. Kalau ini berdiri di tanah pihak lain, ya skenario mau nggak mau ya kita negosiasi supaya jual kepada pemilik lahan. Nah seandainya skenario itu tidak memungkinkan, kemudian dihapuskan karena tidak dapat lagi dilakukan pemindahan tanganan, dihapuskan untuk aset tetap renovasi atas aset milik pihak lain karena tidak dapat dilakukan pemindah tanganan. Nah kemudian yang ini dihapuskan untuk yang memang dalam kondisi rusak berat atau dia membahayakan lingkungan sekitar. Nah ini biasanya bangunan-bangunan lama Bapak Ibu ya, dan sudah tidak mungkin lagi untuk direnovasi atau sudah membahayakan. Nah ini juga bisa karena miring ya. Dia harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan, baik itu dalam bentuk KSP, BGS, BSG, atau KSPI setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen anggaran. Akibat force majeure. Jadi nanti ada keterangan dari instansi teknis bahwa dia umpama kena banjir ya, kena gempa atau apa yang lainnya yang sifatnya kahar yang di luar kemampuan kita ya. Demikian tema kita kali ini dan jumpa lagi di video berikutnya. Salam dari saya. Assalamualaikum.